Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal Amal Jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ada ayat lain teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Karena teman-teman akan mengatakan, gimana nih memaafkan itu susah banget gitu. Boleh nggak sih, boleh nggak sih aku membalasnya dengan balasan yang serupa gitu. Maksudnya nggak jahat kok, nggak jahat. Cuman dia mengatakan begitu, aku mengatakan begitu. Sama, setara. Dia pukul aku satu, aku pukul dia satu. Setara. Boleh nggak sih? Dalam surah Fussilat 34 sampai 35, teman-teman semua. Dan juga Asyura ayat 40. Kita bahas satu-satu. Surah Fussilat 34-35 mengatakan, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba ada orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan pada orang-orang yang sabar. Jadi cuma orang sabar yang bisa melakukan sifat memaafkan. Dan tidak dianugerahi melainkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Dan orang yang memaafkan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Uma cerita lagi. Uma manusia biasa, pernah marah juga, pernah kesal juga gitu. Cuman Uma mau cerita, bukan berarti Uma baik, enggak ya. Uma jauh dari kata baik, banyak dosa, banyak salah. Cuma Uma mau cerita sedikit bagaimana dampak kalau kita memaafkan. Uma pernah cerita ini juga dalam setiap ceramah-ceramah Uma. Suatu ketika ada seseorang datang, ini teman kuliah Uma dulu. Tiba-tiba dia datang setelah kejadian yang tadi Uma ceritakan, oh nggak boleh ceramah, bukan dari pesantren, nggak boleh ceramah, nggak harus diboykot di TV dan sebagainya. Datanglah satu orang teman Uma, kita bertemu dalam satu acara. Alhamdulillah, Masya Allah, beliau sudah memakai jilbab pada saat itu. Kemudian tiba-tiba setelah bertahun-tahun nggak ketemu, tiba-tiba dia bilang, oke, saya mau minta maaf. Kemudian Uma katakan, minta maaf apa gitu. Kita udah lama banget nggak ketemu, mungkin ada 7 tahun, 8 tahun mungkin nggak ketemu gitu ya. Zaman kuliah dulu. Kemudian beliau mengatakan, waktu lagi rame-ramenya di sosmed, aku adalah netizen yang ikut berkomentar gitu ya. Menjelek-jelekan juga gitu. Mengata-ngataimu dari belakang. Kemudian aku minta maaf gitu. Kemudian Uma katakan, nggak usah, nggak, maksudnya nggak perlu juga menjelaskan kamu bicara apa segala macam, nggak ada apa-apa, dan mudah-mudahan sekarang aku udah berhijrah katanya. Kemudian mau katakan ya semoga Allah Allah bantu Uma dan juga kamu supaya kita bisa hijrah bareng-bareng gitu. Coba kalau Uma melakukan sikap yang kebalikan, Uma katakan, emang kamu ngomong apa? Emang perlu teman-teman? Uma tanya, kamu ngomong apa? Perlu nggak? Emang kamu ngomong apa selama ini belakangan ini kamu ngomong apa? Perlu nggak? Nggak perlu. Karena kalau Uma tahu nanti Uma jadi terluka, jadi sakit. Nggak perlu tahu gitu. Toh orang ini sudah datang dan sudah meminta maaf dan sudah mengakui kesalahannya dan berjanji nggak ngulangin lagi, ya udah gitu. Coba kalau seandainya kamu ngomong apa aja, kamu ngomong di mana aja. Kalau Uma tanya, kemudian Uma balas, nggak ada habis-habisnya. Uma balas, dia balas. Uma balas, dia balas. Nggak ada habis-habisnya, ya kan? Maka dalam surah Fussilat 34 sampai 35 Allah katakan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat buruk itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Intinya, eh, ya minta sama Allah. Siapa yang bisa membuat hati kita lunak untuk bisa memaafkan orang lain? Allah SWT. Teman-teman lihat surah Asyura ayat 40. Apa kata Allah? Wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Surah Asyura ayat 40 menjelaskan 3 keadaan manusia ketika ada orang berbuat jahat padanya. Pertama, balaslah suatu kejahatan dan kejahatan yang serupa. Tipe orang yang kamu buat satu, saya buat satu. Kamu celakain saya satu, saya celakain kamu satu. Kamu ngatain saya satu, saya ngatain kamu satu. Adil. Kamu pukul saya pukul kamu satu. Adil, gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Dan balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Tipe orang yang pertama nih. Kemudian yang kedua, dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Tipe orang yang nggak mau balas, tipe orang yang mau memaafkan. Tipe orang kedua. Ketiga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ada orang berbuat jahat padanya, dia buat jahat lebih daripada itu, zalim. Jadi ada 3 tipe manusia. Ketika ada orang buat jahat padanya, ada tipe orang yang membalas dengan serupa. Oh, kamu buka aib saya satu, saya buka aib kamu satu ya. Saya kan pegang kartumu juga gitu. Oh, kamu bertindak kurang ajar sama keluarga saya juga ya. Adil. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi yang terbaik adalah yang kedua. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sifat terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya dalam Islam itu ada kisos kan. Bunuh satu ya dibunuh juga gitu. Kisos gitu. Mencuri ada hukumannya juga gitu ya. Kemudian sifat orang ketiga, zalim. Bertindak di luar batas. Jahatnya lebih-lebih lagi gitu. Nah, di sini teman-teman semua tentu
berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi bahwa Allah tidak menginginkan yang lain-lain kecuali Allah ingin kita memaafkan orang lain sebagaimana Allah memaafkan kita. Kisah lagi yang sering juga Umar ceritakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata pada saat itu lagi duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah katakan, lihat orang yang lewat itu, seorang kaum Ansor yang jenggotnya masih basah karena terkena air wudhu, ya sambil memegang sandalnya di tangannya. Kata Rasulullah, orang itu dia penghuni surga. Dan Rasulullah katakan 3 hari berturut-turut. Sampai kemudian seorang yang bernama Abdullah bin Amr bin As ya mengikuti orang tersebut dan nginap di rumah orang tersebut. Ingin tahu amalannya apa sih? Apa sih yang buat dia sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Namun pada saat itu Abdullah bin Amr bin As ketika nginap di rumah orang itu ngelihatnya biasa-biasa aja. Gak ada sesuatu yang luar biasa gitu. Nggak ada amalan yang hebat banget, nggak ada, ya biasa-biasa aja, normal, sholat 5 waktu, ngaji, zikir, ya biasa-biasa aja gitu. Sampai akhirnya hari ketiga akhirnya udah nggak kuat lagi. Abdullah bin Amr bin As ini tanya kepada orang ini, kamu ini amalannya apa sih? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kamu ini penghuni surga. Kemudian orang itu mengatakan nggak ada amalan yang luar biasa. Kau lihat aku seperti sehari-hari amal biasa-biasa saja yang wajib-wajib kau kerjakan. Namun akhirnya orang itu berkata, ada satu amalan yang mungkin ingin aku sampaikan kepadamu ya. Amalan yang dia miliki adalah dia katakan, saya tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seseorang dan tidak pernah hasad atas nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Hadis surat Ahmad. Jadi amalan dia adalah saya nggak pernah punya dendam di sini. Nggak ada ruang untuk benci orang. Nggak ada ruang, nggak ada waktu untuk marah sama orang, nggak ada. Nggak ada ruang untuk dendam, nggak ada. Jadi dia nggak membuat dirinya ini punya perasaan-perasaan seperti itu. Nggak ada hasad, nggak sempat buat hasad. Nggak punya ruang buat benci, iri, dengki, marah, nggak ada ruangnya. Karena terlalu sibuk dengan berbagai macam kebaikan dan proyek-proyek kebaikan sehingga nggak ada waktu dan nggak ada ruang untuk menyimpan. Inilah amalan yang mengantar katanya. Nggak semua orang loh hatinya itu nggak punya, orang nggak punya gitu. Nah, indah banget hidup kayak gini kan teman-teman. Lihat surah Al-Baqarah 237. Wa ang ta'fu taqwa. Al-Baqarah 237. Dan jika kamu memaafkan, maka lebih dekat dengan takwa. Ya, lebih dekat dengan takwa. Surat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tidak kemudian dia bersedekah dengan memaafkan, kecuali Allah akan hapuskan dosanya. Sebanding dengan memaafkan itu sodakoh. Memaafkan orang lain itu bagian sodakoh. Tidaklah seseorang dilukai, kata Rasulullah, kemudian dia memaafkan, kecuali Allah akan hapus dosa-dosanya. Sebanding dengan pemaafan yang dia berikan pada orang itu. Jadi memaafkan itu dapat pahala. Memaafkan itu adalah bagian dari sedekah. Memaafkan itu bagian dari Allah menghapusi dosa-dosa kita. Gitu, dahsyatnya memaafkan itu. Ya, namun memaafkan itu wajib gak? Memaafkan itu nggak wajib, nggak wajib. Tapi dianjurkan, dianjurkan. Para ulama itu mengatakan memaafkan itu nggak wajib. Sakit banget, nggak bisa maafin, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Tadi ayatnya ada juga tuh. Balas satu kejahatan dengan kejahatan yang serupa, nggak apa-apa, adil. Para ulama mengatakan bahwa memaafkan itu nggak wajib. Seseorang yang dizolimi boleh saja nggak memaafkan, boleh. Aku tuntut dia di hari akhir, aku nggak maafin dia, boleh nggak? Boleh, boleh banget. Tapi afdal yang terbaik adalah memaafkan. Makanya memaafkan itu adalah mustahab, dia dianjurkan. Bukan wajib, bukan diwajibkan, tapi dianjurkan. Teman-teman lihat surah Asy-Syura 39 sampai 40. Jadi Umar sudah sempat bacakan. Bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Boleh? Boleh. Maka siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi, memaafkan itu nggak wajib. Boleh kok nggak memaafkan. Aku benci banget, aku nggak suka sama orang ini. Aku tuntut dia di akhirat. Aku nggak bisa lupain kejahatannya. Ya Allah balas di akhirat. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Boleh. Boleh kok. Tapi afdal adalah memaafkan. Kalau engkau ingin dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosamu, kalau engkau ingin agar Allah mengurangi dosa-dosamu, maka memaafkan.
Dan kalau engkau mau masuk surga, khusus pintu orang yang memaafkan, maka maafkan. Bayangkan hidup seumur hidup penuh dengan kebencian dan dendam dan amarah. Terlihat dalam wajahmu yang penuh dengan amarah juga. Gitu teman-teman semua ya. Tadi Ustaz Zalitia mengatakan, ingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu udah atas izin Allah. Allah izinkan, Allah sudah takdirkan orang itu hari ini, jam ini, segini waktunya memang dia nyakitin kita memang. Allah udah takdirkan itu, ya sudah. Emang sudah ditakdirkan oleh Allah, kau harus mengalami itu untuk jadi pembelajaran. Mungkin gara-gara di gara-gara dijahati oleh orang itu, kau jadi belajar banyak hal. Mungkin gara-gara disakiti oleh orang itu, kau jadi belajar banyak hal, belajar sabar, belajar memaafkan, belajar tawadhu, rendah hati, belajar nggak sombong. Karena selama ini dipuji-puji misalnya, satu hari harus dicaci maki, ya belajar rendah lagi, membumi lagi, gitu. Dia itu guru kehidupan untukmu. Orang-orang yang menyakitimu itu adalah guru kehidupan untukmu, teman-teman semua. Alhamdulillah karena dia saya belajar kuat. Alhamdulillah karena dia saya belajar memaafkan. Alhamdulillah karena dia saya belajar sabar. Alhamdulillah karena dia saya jadi orang yang sekarang. Alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillahnya itu munculnya belakangan. Setelah kita ngerti semua hikmah apa yang terjadi ini, baru kita bilang alhamdulillah, untung orang itu nyakitin saya. Akhirnya saya bisa dapat kehidupan yang sekarang gitu. Itu udah level tertinggi manusia. Umar selalu katakan level tertinggi manusia itu orang kalau dapat ujian itu ada 4. Pertama dia marah-marah, kedua dia sabar. Sabar itu mampu lawan tapi dia tahan. Ketiga dia ridho, nggak ada rasa sakit dia papain juga. Karena ini sudah bagian dari takdir Allah, husnuzan pada Allah. Ridho. Keempat adalah dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Atas semua kejadian itu saya jadi belajar banyak hal. Gitu ya. Berikutnya, yang ingin saya sampaikan adalah terkadang teman-teman semua dalam kehidupan kita ini, teman-teman harus lihat ya. Kalau orang yang berbuat salah pada kita adalah orang yang sebenarnya selama ini terkenal adalah orang yang baik, maka maafkan dia itu lebih utama. Ya, maksudnya apa? Uh, dalam sebuah riwayat dikatakan kita diminta untuk memaafkan ketergelinciran orang-orang yang baik. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini, kadang-kadang ada orang yang baik banget. Ini teman-teman sekarang penghafal Quran semuanya. Orang itu berbuat salah pada kita. Itu lebih utama untuk dimaafkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan ya, disahihkan oleh lupa salah satu ulama lah ya. Memaafkan ketergelinciran orang-orang baik. Artinya apa? Memaafkan orang-orang baik itu lebih utama. Kenapa? Karena dia selama ini nggak berbuat jahat, dia hanya tergelincir aja. Ya udah maafin. Dari sekian juta kebaikannya, dia tergelincir satu satu hal. Maka dalam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan memaafkan ketergelinciran orang-orang baik. Maafkanlah ketergelinciran orang-orang baik. Dari seluruh kebaikannya dia cuma buat satu dua kesalahan. Maafkan itu lebih utama untuk dimaafkan. Ya. Imam Syaukani rahimahullah mengatakan dalam hadis ini dikatakan bahwa kita diminta untuk memaafkan orang-orang yang memiliki nama baik jika mereka tergelincir sedikit dalam kesalahan. Maksudnya apa? Kalau selama ini kita udah kenal dia sebagai orang yang baik, masya Allah, maka anjuran untuk memaafkan orang itu lebih utama. Maksudnya apa? Menutupi kesalahan orang yang memiliki nama baik itu, ya, yang mereka tidak tidak dikenal gemar melakukan kemaksiatan, itu adalah satu hal yang dianjurkan. Adalah satu hal yang dianjurkan untuk kita memaafkannya. Beda kalau orang itu memang udah terkenal sebagai orang yang berbuat jahat, orang yang memang sering kali berbuat maksiat. Nah itu boleh kita nggak memaafkan atau boleh kita memberikan hukuman, boleh agar memberikan efek jerah. Kadang-kadang kalau kita maafkan satu, maafkan dua, tiga, empat, nggak kelar-kelar, nggak jerah-jerah. Kadang-kadang ada di mana teman-teman semua kita boleh untuk tidak memaafkan dan memberikan hukuman untuk memberikan efek jerah, boleh. Kalau memang orang itu jelas-jelas melakukan keburukan berkali-kali. Kalau dimaafin lagi, ulang lagi. Maafin lagi, ulang lagi. Maafin lagi, ulang lagi. Jadi khusus untuk orang-orang yang terkenal berbuat buruk berkali-kali, maka harus dikasihkan hukuman untuk orang tersebut untuk dia berhenti dalam perbuatannya gitu. Harus karena esensi dari memaafkan adalah mengadakan perbaikan. Harus ada perbaikan setelahnya. Tapi sebaliknya kalau orang yang terkenal sebagai orang yang baik banget dia buat kesalahan satu atau dua, maafkan. Maafkan. Semua kebaikannya itu terlalu banyak dibandingkan dengan satu atau dua kesalahannya. Contoh, secara sederhana. Guru, karena di sini murid ya, nanti mau kasih contoh tentang pasangan hidup misalnya. Guru. Guru kita terkenal selama ini bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, baik, Masya Allah. Kemudian beliau berbuat satu kesalahan. Satu atau dua kesalahan. Maafkan. Beda, misalnya gurunya memang dolim sekali gitu ya.
Ya boleh kita kasih sesuatu untuk kita memberikan efek jerah misalnya gitu. Ataupun pasangan hidup suami misalnya atau istri misalnya berbuat satu kesalahan di antara seluruh kebaikan yang maafkan. Tapi kalau berkali-kali lakukan sesuatu untuk memberikan efek jerah. Seperti itu, ya. Jadi inti dari pada hari ini Om ingin mengatakan adalah maafkan, hapuskanlah dendam, maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Semoga dengan itu pula Allah memaafkan kesalahan kita. Nggak perlu menuntut balas kesalahan di akhirat kalau bisa. Karena kita belum tentu juga selamat di akhirat. Kalau kita masih kurang puas ya dengan alasan ini, maka ingat aja bahwa Allah itu Maha Pengampun. Semua dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau kita bertobat-tobat dan nasuha, lantas kenapa kita sebagai manusia kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain? Dan kalau kita masih kesal, ingat Allah itu Maha melihat, Allah tahu, Allah membalas semua kebaikan buruk, Allah membalas semua kebaikan baik. Biarkan Allah saja yang bekerja. Ya, gitu ya teman-teman semua. Jadi maafkan kesalahan orang-orang sebagaimana kita ingin agar Allah memaafkan kita. Terakhir kisah. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk santai. Ini kisah yang tadi cuma perpanjang sedikit ya. Suatu hari Rasulullah tengah duduk-duduk santai di depan para sahabat-sahabatnya. Lalu di tengah perbincangan santai itu tiba-tiba Rasulullah tertawa. Lalu Umar bin Khattab bertanya, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang bersimpuh di hadapan Allah sambil menundukkan kepala. Salah satunya mengadu, meminta Allah SWT untuk mengambil perbuatan baik orang yang ada di sana selama ini di dunia orang itu berbuat zalim padanya. Maka mendengar aduan itu Allah berkata, mana mungkin saudaramu ini bisa melakukannya? Karena nggak ada sedikit pun kebaikan dalam dirinya. Lalu orang yang dizalimi ini berkata, ya udah kalau begitu biarkanlah dosa-dosaku ini dipikul olehnya ya Allah, kata si pengadu ini. Lalu di sini tiba-tiba Rasulullah yang tadinya tertawa, Rasulullah matanya berkaca-kaca. Rasulullah nggak mampu menahan tangis ya. Akhirnya Rasulullah meneteskan air matanya, kemudian Rasulullah berkata, hari itu adalah hari yang sangat mencekam, di mana setiap manusia ingin agar dosa-dosanya dipikul oleh orang lain. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kemudian Allah meminta kepada orang yang mengadu itu, angkat kepalamu. Orang itu langsung mengangkat kepalanya dan mengatakan, ya Allah, aku melihat di hadapanku ini ada istana-istana megah terbuat dari emas. Dan di dalam istana itu ada singgasana terbuat dari emas, bertatakan berlian. Ya Allah, di mana istana yang ditempati oleh para nabi? Di antara istana-istana ini. Istana untuk orang-orang jujur mana ya Allah? Istana orang-orang yang untuk mati syahid di mana ya Allah? Maka Allah berkata, istana-istana itu disediakan bagi siapa saja yang mampu untuk membayar harganya. Lalu orang pengadu ini berkata, siapa yang mampu membayar harga-harga istana itu? Lalu Allah menjawab, engkau pun mampu membayar harganya. Engkau mampu memilikinya. Orang itu pun terherat-herat. Kemudian orang itu berkata, ya Allah gimana caranya supaya aku bisa membayar, supaya aku bisa mendapatkan istana-istana yang aku pandang ini. Bagaimana caranya? Kemudian Allah menjawab, caranya adalah dengan engkau memaafkan kesalahan saudaramu yang duduk di sebelahmu itu, yang telah engkau adukan kezalimannya kepadaku itu. Maka orang itu berkata, ya Allah, baiklah aku memaafkan kesalahannya ya Allah. Kalau Allah berkata, kalau begitu peganglah tangan saudaramu itu dan ajaklah dia masuk surga bersama-sama denganmu. Kemudian setelah menceritakan itu, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kalian saling berdamai. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya, jadi tinggi ya kedudukan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu sangat tinggi teman-teman semua. Dia mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dan Allah memberikan istana surga kepadanya. Inilah yang memotivasi Nabi Muhammad SAW untuk selalu mengingatkan para sahabat untuk memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Karena orang-orang yang memaafkan memiliki tempat khusus di mata Allah SWT dan memiliki surga khusus yang bernama Al-Kadhimin Al-Ghaidha Wal-Afina, adalah pintu bagi mereka yang mampu menahan marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Begitu. Alhamdulillah. Sudah selesai pada hari ini. Nggak ada lagi dendam di sini, nggak ada lagi marah di sini, nggak ada lagi benci kepada siapapun. Pada hari ini kita minta pada Allah, bersimpuh kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah hatiku yang terluka ya Allah, aku maafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadaku ya Allah, aku maafkan ya Allah. Ya Allah, buatlah aku menjadi lebih baik dan buatlah orang itu berbuat menjadi lebih baik insya Allah.
Nggak ada lagi. Energi kita adalah energi yang besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Energi kita itu besar untuk dakwah. Energi kita itu besar untuk menghafalkan Quran. Energi kita yang besar itu untuk berbuat baik kepada banyak orang. Bukan untuk membenci. Bukan untuk terluka terus-menerus. Sudah selesai, sakitnya selesai. Udah ya Allah, aku berdamai dengan semuanya. Ini merupakan bagian dari takdirmu ya Allah, aku menerima. Habis itu move on. Ya, jalan ke depan, lakukan kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan dulu pada hari ini, sudah setengah 12 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi Jumat depan. Masih minta doa dari teman-teman semua. Uma masih ada 2 ujian lagi di Azhar ini. Luar biasa ya, Uma cukup stres ya dengan ujian-ujian yang ada di kampus ini. Jadi mohon doanya, semoga Uma bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Tinggal 2 lagi. Nah setelah itu Uma akan pulang bulan Juli ke Indonesia dan sampai September bersama dengan kalian semua insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.